Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Untuk di malam hari ini kami ingin memulai presentasi untuk makalah atau laporan yang telah kita buat untuk mata kuliah pendidikan agama dunia, yaitu analisis krisis toleransi dengan studi kasus penolakan ibadah Natal GPDI Cibinong Bogor pada tahun dan bulan Desember 2024. Dan saya perkenalkan diri saya, Jordan Johnson, sebagai moderator di kelompok ini. Dan saya Fitriana Nurhanaya dari kelas Sistem Informasi. Saya Nafisa Ramalia dari kelas Teknik Industri. Saya Didan Ramadan dari Teknik Informatika. Baik, di bagian pertama kita akan buka dengan pendahuluan yang akan dibawakan oleh Bu Nafisa. Silakan Bu Nafisa. Oke, terima kasih Jason atas kesempatannya. Di bagian pertama ada identifikasi fenomena. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini merupakan kekuatan bangsa, namun juga bisa menjadi sumber konflik apabila tidak diimbangi dengan sikap yang saling menghargai. Dalam kasus ini, warga perumahan Cipta Geraha Permai menolak pelaksanaan ibadah Natal GPDI karena rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah mereka dianggap belum memenuhi ketentuan perizinan. Penolakan tersebut berujung pada penutupan portal melalui lokasi ibadah oleh sekitar 100 warga. Akibatnya, jemaat tidak dapat melaksanakan ibadah sesuai rencana dan akhirnya ibadah dipindahkan ke lapangan terbuka. Peristiwa ini itu menunjukkan bagaimana persoalan administratif dapat berkembang menjadi konflik sosial ketika komunikasi antar pihak tidak dapat berjalan lebih baik. Lanjut, slide selanjutnya. Mengenai urgensi kohesi sosial. Slide ini menjelaskan pentingnya kohesi sosial. Kohesi sosial itu adalah kondisi ketika masyarakat mampu hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam kasus Cibinong, terlihat bahwa kurangnya komunikasi dan rasa saling percaya membuat persoalan menjadi semakin besar. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, konflik yang serupa bisa terulang kembali. Oleh karena itu, dialog, musyawarah, serta keterlibatan pemerintah dan tokoh agama sejak awal menjadi langkah yang jauh lebih efektif dibandingkan menunggu konflik lebih membesar. Lanjut pada slide selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jason. Baik, saya ambil alih. Oke, ini ada kerangka teori. Jadi ada 3 lensa analisis dari bagian PAAD, yaitu pendidikan agama dunia. Yang pertama itu ada dialogis dan penghargaan keberagaman. Atau studi dari hal ini itu ada studi agama bersifat objektif dan terbuka, menekankan keterbukaan, kejujuran, kerjasama, pluralisme, dan penghargaan pada pihak yang berbeda keyakinan. Jadi di sini itu ada prinsip dialogis. Jadi di dalam mata kuliah PAD atau studi agama yang kita jalani ini, sebenarnya itu di sini itu bukan untuk membandingkan agama mana yang paling benar, agama mana yang paling baik, dan segalanya. Tapi untuk memahami bagaimana agama itu hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Nilai yang ditekankan itu yang seperti keterbukaan, kejujuran, kerjasama, pluralisme, dan lain-lainnya. Nah, prinsip ini kami pakai untuk melihat apakah sebenarnya sudah ada komunikasi yang dijalankan oleh warga dan jemaat dan pemerintah sebelum konflik ini benar-benar meledak. Yang kedua, itu ada pendekatan fenomenologi atau memahami fenomena sebagaimana dialami pelaku, mengedepankan epose, mengesampingkan perasaan pribadi sebelum menilai semuanya. Oke, pendekatan fenomenologi intinya itu seperti pendekatan yang mengajarkan kita buat memahami suatu kejadian dari berbagai sudut pandang orang secara langsung, tanpa buru-buru menilai yang mana yang salah, mana yang benar. Jadi di sini semua itu harus ditekankan, dinilai juga dari berbagai sudut pandang yang ada. Yang terakhir itu ada agama sebagaimana dihayati atau lived religion. Agama dipahami lewat praktik hidup sehari-hari umat. Bukan hanya ajaran resmi atau ibadah punya makna sosial sekaligus spiritual. Selanjutnya itu ada analisis kritis atau deskripsi kasus kronologi biar teman-teman dan
Pak Rudi juga mengerti gimana sih sebenarnya kronologi yang terjadi ini. Kronologinya itu saya akan jelaskan. Ini tuh munculnya sih nggak tiba-tiba ya. Akarnya itu sudah ada dari 2015, waktu rumah salah satu pendeta mulai dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Nah, dari situ mulai ada ketegangan dengan warga sekitar. Tapi di awal Desember 2024 menjelang perayaan Natal, pihak gereja sebenarnya sudah menempuh jalur resmi. Pendeta Niki Wahari mengaku sudah mengirim surat permohonan ke RT, Polsek, dan Koramil setempat sebelum acara ini benar-benar berlangsung. Jadi dari sisi jemaat pun sudah ada itikat baik sebelum acara ini emang benar-benar dimulai dan sudah dikoordinasi. Tapi pada tanggal 8 Desember 2024, sekitar 100 warga malah menutup portal jalan menuju tempat ibadah ini. Jadi meskipun sudah ada pemberitahuan, penolakan tetap ada secara mendadak. Setelah video penolakan ini viral yang ada di sosial media, baru deh forum mediasi resmi digelar, dipimpin oleh Camat Cibinong, didampingi oleh kepolisian, Koramil, dan lain-lain. Sampai ketua RT dan pengurus perumahan pun ikut dalam mediasi itu. Hasil akhirnya ibadah Natal tetap dilaksanakan, tapi lokasinya dipindahkan ke lapangan terbuka yang ada di perumahan tersebut. Sementara untuk kedepannya, warga tetap menuntut supaya jemaat mengikuti prosedur sesuai keputusan bersama dua menteri, dan kegiatan ibadah hanya diizinkan terbatas untuk warga internal perumahan. Jadi dari kronologi ini kelihatan nih polanya. Dialognya baru muncul setelah tekanan publik, bukan langkah pencegahan dari awal. Nah, ini yang nanti bakal dibahas lebih dalam di bagian kegagalan dialog oleh teman saya berikutnya. Silakan Bu Nafisa. Oke, dari kronologi yang tadi Jason simpulkan, kami menemukan 3 kegagalan dialog. Yang pertama, semua pihak lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Seharusnya surat pemberitahuan menjadi awal musyawarah, bukan langsung respon dengan penutupan akses. Lalu yang kedua, pemerintah baru turun tangan setelah kasus ini menjadi viral. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian lebih bersifat manajemen krisis daripada pencegahan konflik di awal tadi. Lalu yang ketiga, hasil mediasi masih bersifat eksklusif karena hanya mengatur pembatasan ibadah, bukan membangun hubungan yang lebih baik antara warga dan jemaah, sehingga memungkinkan masih ada kemungkinan untuk terjadi pola yang sama di kemudian hari. Lanjut ke slide selanjutnya, mengenai aktor intelektual. Di slide selanjutnya ini, mengenai kasus yang tidak bisa dipandang hanya sebagai tindakan yang spontan untuk masyarakat. Sebelum penutupan portal, warga sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan keberatan seperti kepada pemerintah setempat, seperti yang dijelaskan Jason tadi. Artinya, terdapat proses koordinasi sebelum aksi ini dilakukan. Selain itu, menurut data imparsial, selama tahun 2024, terdapat 23 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Ini menunjukkan bahwa persoalan seperti ini masih cukup sering terjadi dan memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Lanjut ke slide selanjutnya mengenai nilai PAD versus fakta yang terjadi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita coba bandingkan antara nilai yang ada di PAD versus dengan fakta yang ada di lapangan, yang dimana di sini kasus Cibinong. Oke. Nah, idealnya pada nilai PAD itu poin pertamanya adalah keterbukaan, penghargaan, kerjasama, dan dialog sejak awal. Lalu keberagaman itu dipandang sebagai kenyataan sosial, bukan sebagai sebuah ancaman. Dan dari konsep Epoche, memahami latar belakang dan kebutuhan sebelum menilai sesuatu. Nah, yang di sini faktanya pada kasus Cibinong, komunikasi itu baru terjadi setelah penutupan portal, bukan sebelum konflik itu sendiri. Dan warga fokus pada administrasi dan ketertiban, jemaat fokus pada kebutuhan ibadah saja. Serta minimnya upaya memahami pengalaman pihak lain mempersempit ruang dialog itu sendiri. Boleh lanjut?
Nah, lalu di sini ada dua argumen berbeda dengan topik ketertiban lingkungan versus hak beribadah. Nah, pada argumen warga itu sendiri, penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah semestinya mengikuti prosedur resmi, mencakup legalitas, perubahan fungsi lingkungan, dan volume pengunjung dari luar wilayah. Sedangkan pada argumen para jemaat memiliki hak konstitusional menjalankan ibadah tanpa gedung permanen. Rumah tinggal bisa menjadi alternatif agar kegiatan keagamaan tetap berlangsung. Nah, dari dua argumen ini kita menemukan titik temu, yakni bukan agama yang menjadi versus aturan, melainkan tidak adanya komunikasi yang menghasilkan kesepahaman sejak awal. Seperti itu dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Didan. Di sini kami itu mengusulkan 4 solusi operasional yang dapat diterapin buat mencegah dan menangani konflik keagamaan secara lebih efektif. Yang pertama itu ada forum dialog RT atau RW. Solusi pertama adalah forum dialog. Forum ini nih mempertemukan warga, tokoh agama, pengurus, rumah ibadah, serta pihak kelurahan dan forum kerukunan umat beragama secara rutin sebelum muncul konflik. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara berkala, setiap pihak dapat menyampaikan pendapat, mencari titik temu, dan mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Yang kedua itu ada SOP komunikasi. Jadi membuat SOP atau standar operasional prosedur komunikasi ini berisi tahapan sosialisasi, terus mekanisme penyampaian keberatan, jadwal mediasi, serta batas waktu penyelesaian masalah. Dengan adanya prosedur yang jelas, proses penyelesaian konflik itu jadi lebih transparan, terarah, dan nggak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Yang ketiga itu ada forum kerukunan umat beragama sebagai mediator preventif. Solusi ketiga ini itu memperkuat peran FKUB sebagai mediator preventif. Artinya FKUB itu nggak hanya turun tangan ketika konflik sudah terjadi, tetapi juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi konflik, terus juga mengadakan kunjungan rutin, serta memberikan pelatihan dialog lintas agama kepada tokoh masyarakat. Dengan begitu, potensi konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Yang terakhir itu ada edukasi regulasi rumah ibadah ini adalah sosialisasi aturan, moderasi beragama, dan pelatihan penyelesaian konflik berbasis dialog bagi RT sama RW. Slide selanjutnya. Dan prinsip yang dipegang ini, konflik keagamaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui komunikasi yang memungkinkan setiap kelompok menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingannya secara setara, sejalan dengan keterbukaan, dialog, dan penghargaan beragama dalam pendidikan agama dunia. Fenomenologi ditambah EPOSHE itu mengarahkan penyelesaian pada pencairan solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Jonathan. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bu Hana atas penjelasannya, cukup konkret dan membantu ya. Oke, di bab selanjutnya ini ada diskusi atau sesi tanya jawab. Karena ada 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Rudi itu sendiri yang harus kita jawab di sesi presentasi ini. Jadi akan kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama poinnya itu sebenarnya adalah bagaimana FKUB melakukan mediasi substantif sebelum konflik meledak di tahun ke-9. Oke, sebenarnya udah kita petain 4 solusi yang telah kita
buat ya, yaitu pertama itu ada pemetaan dini atau dan berkala. FKUB mendata rumah ibadah tidak resmi dan potensi gesekan di tiap kelurahan sejak awal berdiri, bukan menunggu laporan warga. Yang kedua itu ada dialog rutin lintas pihak. Jadi di sini ada pertemuan berkala warga, jemaat, RT RW sejak tahun-tahun awal agar ada rasa saling kenal sebelum muncul masalah. Yang ketiga itu ada dampingi legalitas, adalah proses perizinan rumah ibadah didampingi FKUB dari 2015 yaitu awalnya, bukan dibiarkan menggantung hampir 1 dekade. Dan yang terakhir itu ada sistem deteksi dini. Keluhan pertama warga langsung direspon lewat dialog tertutup, tidak menunggu sampai viral atau masanya yang benar-benar membesar. Baik, pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Bu Nafisa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mengenai legalitas administratif versus hak beribadah. Dari pertanyaan kedua ini, bagaimana cara menjelaskan ke warga bahwa legalitas administratif itu tidak boleh mengalahkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, kebebasan beribadah tapi tanpa menyinggung perasaan mereka. Ini memang sedikit trik ya, karena kalau salah pendekatan sedikit saja, warga bisa merasa disalahkan atau merasa digurui. Jadi kami menyimpulkan ada 3 pengusulan dan 3 langkah. Langkah pertama, dengarkan dulu, jangan langsung menggurui. Sebelum kita menjelaskan soal hak konstitusional, kita validasi dulu kekhawatiran warga soal lingkungan dan kenyamanan mereka. Ini sesuai dengan prinsip EPOCE yang tadi kami bahas di kerangka teori, yaitu dengar dulu, baru menilai. Lalu langkah yang kedua, framing yang diubah menjadi win-win solution. Bukan menang kalah, namun menjadi menang dengan menang. Jadi bukan bilang aturan kalian salah atau kalian tidak toleransi, tapi lebih ke arah ibadah ini lebih bisa terlaksana lagi. Mari kita selesaikan bareng-bareng secara bertahap. Ini bikin warga nggak merasa diserang. Lalu langkah ketiga, libatkan tokoh yang memang dipercaya oleh warga. Jadi yang menyampaikan pesan ini bukan orang luar yang nggak dikenal, tapi RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat yang sudah punya kedekatan dengan warga. Pesan yang sama akan lebih mudah diterima kalau yang menyampaikan menyampaikan ini adalah orang yang mereka sudah percayai. Nah, hal ini perlu digarisbawahi juga. Hak beribadah ini sebenarnya dijamin oleh UUD 1945, pasal 28E dan pasal 28. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga yang akan dibacakan oleh Kak Hana. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu, apakah SOP tertulis atau komunikasi digital cukup meredam massa? Apa langkah psikologis yang dibutuhkan? Yang pertama itu ada langkah administratif, yaitu yang pertama ada SOP tertulis dan jadwal mediasi. Yang kedua itu ada sistem komunikasi atau digital untuk laporan dini. Yang ketiga itu efektif mencegah jangka panjang. Nah, terus ada juga langkah psikologis, yaitu yang pertama kehadiran tokoh yang dipercaya warga di lapangan. Yang kedua, dengarkan emosi dulu, baru jelaskan fakta, deeskalasi. Yang ketiga itu bangun trust lewat kegiatan bersama sebelum ada gesekan. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Revalino, silakan. Oke, sekarang kita udah sampai di kesimpulan. Ya, jadi akar masalah itu bukan agama, melainkan komunikasi di masyarakat ya. Jadi di poin 1 kita lihat pada poin pertama, konflik Cibinong itu jadi bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama, tapi karena kurangnya komunikasi dan saling memahami kepentingan masing-masing pihak. Dan kita lihat juga di poin kedua, dialog yang dilakukan itu terlambat sehingga lebih berfokus pada meredakan konflik yang sudah terjadi. Ya, jadi bukan mencegah masalah itu sejak awal gitu. Selanjutnya kita ke poin ketiga, itu adalah poin terakhir. Jadi solusi yang paling efektif itu adalah membangun dialog yang terbuka. Ya, jadi kayak objektif dan saling menghargai dengan kayak gitu. Dan seperti itu,
konflik serupa dapat dicegah di masa depan sesuai dengan semangat PAAD. Baik, saya ambil alih untuk di akhir. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Rudi atas waktunya telah diberikan kepada kita untuk melakukan presentasi ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Rudi berikan dan sudah kami jawab. Semoga dengan analisis yang kami buat, kami berikan kepada Pak Rudi dapat diterima dengan baik. Terima kasih semuanya.